10 kan berarti kan ada 10 orang lagi yang belum disolatin gitu. Ada 10 orang lagi yang belum disolatin. Lalu bagaimana? Sudah ulang lagi sholat mayitnya itu. Wa huwa ghairu muayyan, sedangkan orang yang tidak disebutkan tadi jumlahnya itu kan tidak ditentukan. Nah, ini yang dimaksud dalam qaidah ma yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'yinuhu tafsilan idza ayyanahu wa aqta'a dharra. Nah, kemudian yang keempat, ya, masalah yang keempat, artinya kasus ini kasus. Nah, ini kasus pertama, kedua, ketiga, keempat. Kasus yang keempat. La yustaratu ta'yinu adadi rakaat. Kan di dalam sholat, Pak, di dalam sholat itu tidak disyaratkan mentakyin hitungan rakaat. Kan tidak disyaratkan. Kayak gini, Pak. Jadi kalau tidak disyaratkan itu maksudnya boleh disebutkan gitu. Kayak kita menyebutkan usolli fardhu zuhri arba'ah. Nah, menyebutkan arba'ah rakaatin itu syarat bukan? Syarat bukan? Bukan, itu bukan syarat. La yustaratu ta'yinu adad rakaat. Enggak disyaratkan mentakyin jumlah hitungan rakaat, enggak disyaratkan. Jadi jumlah hitungan rakaat itu tidak merupakan syarat, tidak merupakan syarat dalam penyebutannya. Nah, ini mah sholat nih, kita sholat falau nawa zuhra. Ini la'ala shawab, ini salah tulis. Salah tulis, ini zuhra. Falau nawa zuhra, apabila dia niat sholat zuhur, berapa? Khamsan, 5 rakaat, aw salasa, atau 3 rakaat. Bagaimana? Lam yasih, maka tidak sah sholat zuhurnya. Maka tidak sah. Nah, yang disyaratkan menentukan itu apa? Kata-kata zuhur itu yang harus yang disyaratkan menentukan itu kata-kata zuhur, kata-kata asar, kata-kata maghrib, kata-kata isya, kata-kata subuh, itu disyaratkan. Tapi kalau untuk menentukan jumlah itu tidak disyaratkan. Bagaimana kalau disebutkan? Yang penting nyebutinnya benar gitu. Nah, kalau misalkan nyebutinnya salah, jumlahnya salah, yang zuhur kita sebut yang 4 jadi 5, yang 4 kita sebut 3, maka tidak sah dalam sholat kita itu. Nah, itu kasus yang keempat. La yustaratu ta'yinu adadi rakaat, tidak disyaratkan mentakyin hitungan rakaat. Falau nawa zuhra, apabila dia niat sholat zuhur khamsan, 5 rakaat, aw thalathan, atau 3 rakaat, bagaimana sholat zuhurnya? Lam yasihha, maka tidak sah sholat zuhur. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya ulang lagi. Dan kemudian kasus yang nomor 5, ayyana zakat tamalil al-ghaib talifan lam yajuz lam yujzihu anil hadir. Saya niat zakat harta, zakat mal. Ya, dia tentukan zakat mal saya yang hilang itu, zakat mal saya yang hilang umpama 500.000, umpama hilang ke talifah, lan yujzihu anil hadir, maka tidak cukup dengan apa yang ada di depan yang hadir saat itu. Artinya jumlah harta yang dizakati pada saat itu jumlahnya nggak cukup. Itu nggak bisa mewakili nggak bisa mewakili zakat harta yang hartanya yang hilang. Artinya zakat yang hilang itu tidak bisa ditentukan. Artinya tidak bisa tidak disyaratkan. Artinya harta yang hilang itu tidak disyaratkan untuk disebutkan dalam pengeluaran zakatnya itu. Ini kasus yang nomor 5.
ayyana zakata malihi ghaib tanifas ya. Jadi menentukan zakat hartanya, tapi hartanya yang ghaib, yang enggak hadir saat itu, hartanya enggak ada yang hilang. Nah, itu bagaimana? Lam yujzihu anil hadir, tidak bisa mencukupi dari harta yang ada di hadapan saat itu. Nggak bisa mencukupi. Jadi harta yang hadir saat itu nggak bisa mencukupi daripada harta yang hilang dalam hal untuk zakat ini. Gitu Pak ya. Nah, ini kaidah yang ketiga. Nah, kemudian kaidah yang keempat, ini sedikit lagi. Nah, supaya nanti masuk. Ini hampir sama ya Pak. Kaidah yang keempat ini, cuma bedanya ini. Kalau tadi kaidah yang ini kan mulai dari kaidah kedua, ketiga, sama kaidah yang keempat, ini masih terkait dengan syarat. Ya. Terkait dengan syarat. Kalau kaidah yang pertama itu kan mayustaratu fi ta'yin faqatu fi yumtilun. Sesuatu yang disyaratkan ta'yin, ini disyaratkan ta'yin, kemudian salah dalam pertakyinannya mumtilun. Ya. Faqatu fihi mumtilun. Mayustaratu fi ta'yin, sesuatu yang disyaratkan ta'yin kemudian salah dalam pertakyinannya batal. Nah, kemudian yang ketiga, sesuatu yang disyaratkan secara global, secara keseluruhan, tapi tidak disyaratkan takyin, ya, tidak disyaratkan takyin secara terperinci. Jadi secara global tidak disyaratkan, secara global disyaratkan, tapi tidak disyaratkan secara terperinci. Nah, kemudian dia perinci, dia tentukan, salah dalam penentuannya batal. Nah, kemudian yang keempat itu ini sesuatu mata yustaradu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan. Secara global tidak disyaratkan, secara perinci pun tidak disyaratkan takyin. Nah, secara global tidak disyaratkan takyin, kemudian secara perinci pun tidak disyaratkan takyin. Idza ayyanahu wa akhta'a lam yadurra. Apabila dia tentukan kemudian salah dalam penentuannya, lam yadurra, maka tidak batal, tidak apa-apa. Nah, contoh ini kan sesuatu ini, saya perkataannya, kata-katanya maka yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan. Secara global, secara keseluruhan, secara umum, secara global tidak disyaratkan untuk ditampakkan. Kemudian pun juga secara terperinci tidak disyaratkan untuk ditakyin. Secara global tidak disyaratkan, secara perinci pun tidak disyaratkan takyin. Kemudian dia takyin bagaimana? Kemudian dia takyin, kemudian salah dalam pentakyinannya, maka batal enggak? Lam yadurra, maka tidak membahayakan. Nah, tidak membatalkan. Ya. Membahayakan di sini maksudnya tidak membatalkan. Nah, contohnya apa? Al-khata'u fi ta'yini makani sholat. Salah dalam menentukan tempat sholat. Kan yang namanya tempat sholat itu kan tidak disyaratkan, Pak. Tidak disyaratkan secara global, juga tidak disyaratkan untuk ditampakkan. Artinya tidak disyaratkan dalam penyebutan gitu. Saya sholat di Masjid Al-Mujadid, disyaratkan kan? Enggak disyaratkan semacam itu. Nah, pun juga nggak ditentukan kata-kata Al-Mujadid, enggak. Saya sholat zuhur di masjid ini, di Masjid Al-Mujadid, itu tidak disyaratkan. Nah, kemudian falau nawa al-khata'u fi ta'yini makani sholat. Salah dalam menentukan tempat sholat. Ya, ini salah dalam menentukan tempat sholat. Contohnya begitu, masalahnya begitu. Falau nawa sholat zuhri, apabila dia niat sholat zuhur di mana? Fi Misra,
Wakana di Makkah, sedangkan dia sholat adanya di mana? Sholatnya di mana? Di Makkah. Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Ya. Contoh, saya sholat zuhur di Masjid Al-Mujadid, kemudian niatnya saya niat sholat zuhur di Masjid Al-Mujadid, Allahu Akbar. Ternyata saya bukan sholat di Masjid Al-Mujadid, ternyata saya sholatnya di Masjid Sabilal Muntadin. Ternyata saya sholat di sana. Cuman yang saya sebut Al-Mujadid, sah apa enggak saya sholat di sana gitu. Lam tabtul sholatuhum, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Li'anna niyata maujudatun, karena sesungguhnya niat itu masih ada. Niat apa? Niat sholat zuhur. Niat sholat zuhurnya masih ada. Sedangkan wata'inul makan, wata'inul makan laisa lahu irtibatun bi niyati sholat jumlatan wala tafsilan. Sedangkan menentukan tempat sholat itu tidak ada hubungannya dengan niat dalam sholat. Enggak ada irtibat, enggak ada hubungan gitu. Baik secara global ataupun secara terperinci itu tidak ada tidak ada hubungan ya, antara sholat antara tempat dengan niat sholat itu nggak ada hubungannya. Dan kok ini kasus semacam ini ada? Ada ya. Mungkin pernah terjadi gitu. Ini mah dikasih gambaran. Makanya begini Pak, terkadang masalah-masalah yang kontemporer, masalah-masalah yang saat ini ada, permasalahan yang ada, itu